Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisana Sirkin Alia, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 18. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil percobaan korosi pada besi beserta kesimpulannya dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran kimia. Di sini saya melakukan 6 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu paku direndam di dalam air mineral kemudian didiamkan, yaitu paku besi ini mengalami korosi karena bertemu dengan air. Kemudian yang kedua yaitu paku direndam di dalam minyak goreng. Di sini paku tidak terjadi apapun dari hasil percobaan saya karena minyak goreng memperhambat kontak paku dengan oksigen ataupun udara. Kemudian yang ketiga yaitu paku direndam dalam air jeruk. Di sini dari hasil percobaan saya tidak terjadi apa-apa, paku tidak mengalami korosi. Kemudian yang keempat yaitu paku disimpan di atas kapas yang telah dibasahi oleh air jeruk dan ditutup, kemudian didiamkan. Di sini paku menghitam dan sedikit berkarat. Kemudian percobaan yang kelima yaitu paku dililit oleh kawat tembaga. Dari hasil percobaan saya, kemudian didiamkan, paku tersebut tidak mengalami korosi. Kemudian paku yang dililit oleh seng kemudian didiamkan, di sini hasilnya tidak mengalami korosi. Kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan faktor-faktor yang dapat mempercepat korosi pada besi. Faktor yang pertama adalah air dan kelembaban udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air dapat mempercepat berlangsungnya korosi. Yang kedua yaitu elektrolit, asam ataupun garam. Merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya berperan sebagai anoda dan katoda. Kemudian yang keempat yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensinya rendah, sedangkan logam yang potensinya tinggi justru akan lebih awet. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu mengapa logam aluminium tidak berkarat seperti yang terjadi pada besi? Karena secara alami atom aluminium dan oksigen terikat membentuk lapisan aluminium oksida yang sangat tipis dan melindungi logam aluminium di bawahnya. Aluminium juga hampir tidak memiliki besi di dalamnya sehingga tidak dapat membentuk besi oksidasi ataupun karat. Pertanyaan nomor 3 yaitu, logam apakah yang dapat digunakan untuk melapisi kaleng kemasan makanan dan minuman? Logam yang digunakan untuk melapisi kaleng makanan dan minuman yaitu timah, Sn. Kemudian pertanyaan nomor 5 yaitu untuk mencegah korosi pada pipa besi yang ditanam dalam tanah digunakan metode pengoboran anoda yaitu magnesium. Logam apa saja yang dapat menggantikan magnesium? Jelaskan. Logam yang dapat menggantikan magnesium dalam mencegah korosi pada pipa besi yaitu Fe, Zn, Mn, Al, Mg, Na, Ca, Ba, dan K, yaitu logam-logam repolta dari Fe ke arah kiri. Karena Zn terletak sebelah kiri Fe, jadi Zn teroksidasi terlebih dahulu daripada Fe. Kemudian soal yang nomor 6 yaitu, menurut Anda manakah yang lebih baik untuk melapisi besi agar tidak berkarat dengan seng atau timah? Apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Kelebihannya yaitu keduanya bagus untuk melindungi besi dari korosi karena menghalangi kontak langsung antara besi dengan air maupun oksigen. Nah,
Menurut saya, yang lebih baik untuk melindungi besi supaya tidak berkarat, yaitu dapat dilakukannya dengan melapisinya dengan seng atau Zn. Alasannya karena E0-nya lebih kecil daripada Fe. Jadi seng bertindak sebagai pelindung. Dengan melapisi besi dengan seng, maka Zn dapat mencegah kontak langsungnya dengan O2 dan H2O yang menyebabkan korosi. Kemudian kesimpulan dari hasil percobaan tersebut yaitu saya dapat menyimpulkan bahwa korosi pada besi yang sangat kuat yaitu karena besi kontak dengan air. Seperti contoh percobaan saya yang pertama. Kemudian kontak besi dengan pH asam pun menyebabkan korosi dan terbentuknya sel elektrokimia yang dapat menyebabkan korosi pada besi. Namun, minyak goreng dan seng dapat mencegah korosi pada besi, seperti hasil percobaan yang telah saya lakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.